itu ya mengendalikan banjir tidak seperti membalikan tangan. Tadi saya sampaikan melakukan pembebasan lahan buat program-program tersebut saja tidak cukup dana 50 triliun bahkan. Betul. Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Ya kan kalau teori Anda cuma bilang sumur ke bawah, saya ini anak geologi. Tanggul tanah kalau dia meluap ambrol. Tapi ini akan selesaikan besok sore akan selesai. Nah, upaya banyak sekali yang kami lakukan, diantaranya adalah normalisasi sungai kali, rotasi sungai atau kali. Kemudian yang ketiga upaya membuat waduk, membuat situ dan embung. Kalau dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Baik, Pak. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi. Tapi kami pengen dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Dalam konteks penanganan banjir memang mohon maaf Pak Anies tidak melakukan apa-apa. Gubernur DKI Jakarta apa? Gini aja, Bapak kan punya waktu nih 2022. Udah aja, jangan lagi ngomongin kewenangan menteri, PUPR, kewenangan gubernur, BWWS dan sejenis. Udah deh, seluruh problem Jakarta beresin, duitnya kerahin ke situ, sikat gitu loh. Kerjakan seperti bagaimana Menteri Basuki bekerja seperti. Ya kami tentu di setiap titik-titik di daerah-daerah potensi banjir sudah disiapkan. Kami BPBD sudah membuat buku panduan kesiapsiagaan, mengantisipasi, sosialisasi, kampanye dan sebagainya bagi seluruh warga di daerah-daerah yang memang setiap tahunnya berpotensi terjadi genangan dan banjir. Benar kata Ahok, bahwa suatu saat DKI Jakarta pasti akan menormalisasi sungainya dan mengikuti kebijakannya. Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Dan saat itu telah tiba. Mulai gerah dengan Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria pun meminta Menteri PUPR untuk menormalisasi sungai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Kementerian PUPR dapat memulai pengerjaan fisik normalisasi sungai di Jakarta tahun ini. Gubernur Anies, karena dari awal dia yang mempolitisasi banjir ketika dia running jadi gubernur. Air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah. Kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok. Itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain. Dari Kementerian PUPR membuat rencana penanganan secara sistemik dari hulu sampai hilir. Pesan saya sekarang buat Pemprov DKI Jakarta, fokus aja, tidak usah banyak bicara. Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan, beberapa bagian lahan yang akan dinormalisasi sudah dibebaskan oleh Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta pada akhir tahun lalu, hingga pengerjaan fisik normalisasi harusnya bisa dilakukan sesegera mungkin. Normalisasi sudah kami bebaskan sebagian lahan. Mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun sheetpelnya oleh PUPR, kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 2 Maret 2021. Master plan-nya sudah dibikin sejak tahun 1973, pasti semua juga sudah tahu, oleh Nedeko. Kemudian direview oleh JICA. Dalam program normalisasi sungai di DKI Jakarta untuk pengendalian banjir, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan dan Kementerian PUPR bertugas melakukan pengerjaan fisik normalisasi, antara lain dengan melakukan pengerukan bantaran kali yang sudah menyempit agar lebar kembali sesuai dengan lebar idealnya. Kemudian melakukan pengerukan agar kedalaman sungai juga ideal, serta memasang turap beton atau sheetpel. Sebelumnya, program normalisasi sungai terhenti sejak tahun 2018 dengan tidak ada pembebasan lahan sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Jakarta. Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi dikerjakan gitu loh, jangan nggak dikerjain. Dan tunaikan apa yang merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Saya yakin DKI Jakarta tidak akan lama lagi juga tidak akan menangisi musiman yang datang ini. Pada 2020 lalu,
Anies kembali menggulirkan program normalisasi, namun tersendat karena anggaran yang menyusut akibat pandemi. Pembebasan lahan pun baru dapat dilakukan pada akhir tahun usai dana pinjaman dari pemerintah pusat dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN cair. Namun kemudian, meski program normalisasi sungai terhenti, Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya melakukan program pengendalian banjir lainnya, seperti naturalisasi dan sumur resapan, termasuk program RTH dijadikan tempat penampungan air di Jakarta. Kemudian program lain RTH juga akan kami tambah, kata politikus Partai Gerindra itu. Ariza menambahkan tahun ini Pemprov DKI juga akan membeli pompa air untuk penanganan banjir yang membuat sistem penanganan banjir dengan sistem polder. Semua program kami dilaksanakan secara profesional sesuai dengan anggaran yang ada. Genangan harus surut dalam 6 jam. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono marah-marah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelum memulai acara program Gerakan Penghijauan dan Bersih-bersih Daerah Aliran Sungai Cinta Ciliwung Bersih di Waduk Cincim, Jakarta Utara, Minggu 21 Februari 2021. Menurutnya, Basuki Hadi Mulyono marah-marah karena sulit bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menangani banjir Jakarta. Pak Basuki, Menteri PU pun sampai marah-marah karena betapa sulitnya bekerja sama dengan pimpinan DKI tersebut, ungkap Hasto. Karena menurut Hasto, banjir sangat merugikan warga. Dia pun bisa merasakan bagaimana kerugian warga yang terdampak banjir. Pasalnya, kediaman Hasto di Villa Taman Kartini Bekasi pun ikut kebanjiran. Ini sudah tahun ketiga dia merasakan kebanjiran. Selain lumpur di mana-mana, barang rusak, yang paling membuat khawatir adalah ular sering terbawa. Selain itu, kecoa ada di mana-mana. Tempat menjadi terasa kumuh dan tentu saja ancaman penyakit, ucap Hasto. Jadi saya bisa merasakan betapa susahnya warga Jakarta yang sering terdampak banjir, imbuhnya. Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Ya kan kalau teori Anda cuma bilang sumur ke bawah, saya ini anak geologi. Di sisi lain, staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetiem, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan program Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk mengatasi banjir Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons banjir yang menerjang beberapa wilayah di Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Ahok perlu dilanjutkan dan sempurnakan, kata Beni. Dalam keterangan tertulisnya, Beni menyebut Anies perlu meningkatkan pengurukan kali atau sungai atau pembersihan drainase. Selain itu, perlu juga menambah jumlah pasukan oranye atau pasukan kuning. Sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas itu, air bisa mengalir. Nah, ini harus dilakukan dan dikembangkan lagi kebijakannya dan serius mengatasinya, ujarnya. Beni menyayangkan program gubernur sebelumnya dalam mengatasi banjir tak dilanjutkan Anies. Menurutnya, para pemangku kepentingan bisa memprediksi dan menyiapkan solusi banjir, bukan sibuk menyalahkan alam. Kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das. Karena berdasarkan data yang kami terima bahwa status pintu air di Katulampa dan di Depok statusnya masih siaga 4. Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Gagal total. Apa memang bisa? Terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta.